Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Di bulan suci penuh berkah ini, Alhamdulillah, pesantren Ramadan kembali hadir untuk menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri dari pesantren Muhammadiyah. Penasaran informasi apa saja yang ada di pesantren Ramadan kali ini? Yuk kita simak informasi berikut ini. Mengawali informasi pertama, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah atau LP3M, Mas Kuri, terkait program pesantren Ramadan yang merupakan kolaborasi LP3M bersama TV Muhammadiyah. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga bersama TV Muhammadiyah pada kesempatan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Lembaga Pengembangan Pesantren akan menayangkan atau menyiarkan program pesantren Ramadan melalui TVMU. Adapun tujuan dari program pesantren Ramadan yang pertama adalah untuk dakwah syiar Islam khususnya kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dan umumnya kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Yang kedua, mensosialisasikan program kegiatan pesantren-pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sudah tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk memotivasi pesantren-pesantren Muhammadiyah agar di era digitalisasi ini mulai mengembangkan berita-berita yang perlu disebarluaskan dari pesantren-pesantren yang merupakan ciri khas dan keunggulan masing-masing. Dan tentunya target yang ingin dicapai adalah dengan program pesantren Ramadan, pesantren-pesantren bisa menyebarkan tersebarnya dakwah syiar Islam di seluruh Indonesia, wabil khusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, tersosialisasinya program dan kegiatan pesantren Ramadan yang berisi kegiatan-kegiatan santri, kegiatan-kegiatan ustadz, dan juga tersosialisasinya profil pesantren masing-masing, keunggulan masing-masing, dan juga nanti diisi dengan kultum ya, dari para ustadz dan santri. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan program pesantren Ramadan ini, pesantren terus berinovasi, termotivasi untuk berinovasi di era digital ini. Kemudian saat ini pesantren Muhammadiyah dihadapkan dengan era digital, yaitu era yang serba teknologi. Karena itu ini merupakan tantangan bagi para pesantren Muhammadiyah. Dengan bekerja sama dengan Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah dan juga dengan TV Muhammadiyah, diharapkan kemampuan dan keterampilan digital para ustadz-ustadzah dan santri pesantren Muhammadiyah semakin berkembang dan bertambah, sehingga berinovasi ya, dengan mengembangkan kreativitas dan kekhasan di masing-masing pesantren. Terakhir, pesan kami dengan program pesantren Ramadan ini, mari manfaatkan media TVMU, yaitu media milik Persyarikatan Muhammadiyah, untuk dakwah
khususnya yang berasal dari pesantren-pesantren Muhammadiyah. Kemudian TVMU sebagai media dakwah persyarikatan perlu disebarluaskan oleh masyarakat pesantren Muhammadiyah. Yang terakhir adalah pesantren harus berkreatif dan inovatif. Bagaimana berselancar dengan dunia digital saat ini, sehingga keunggulan dan kekhasan pesantren di masing-masing tempat bisa disebarluaskan di seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Persyarikatan Muhammadiyah. Selamat menyaksikan siaran pesantren Ramadan yang disajikan oleh para pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bincang-bincang dengan Ketua LP3M, kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah wilayah Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan Daurah Tahfiz Al-Quran di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan yang sudah masuk angkatan ketiga ini berlangsung di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. Tujuan pelaksanaan program ini yaitu untuk menyiapkan kader hafizah dan juga meningkatkan motivasi santriwati untuk cinta terhadap Al-Quran. Dan sebagai ruang santriwati bisa mencapai hafalan hingga 30 juz mendatang. Sebanyak 104 santriwati mengikuti kegiatan ini. Di tiap tahun ada peningkatan peserta. Angkatan pertama sebanyak 35 orang, angkatan kedua 74 orang, dan angkatan ketiga ini sebanyak 104 orang santriwati. Santriwati yang ikut mulai dari SMP, MTS, SMA, dan MA Ummul Mukminin yang dibina langsung tenaga muhafizah yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz yang dibuktikan dengan sertifikat ketuntasan hafalan yang berkompeten. Kegiatan daurah ini insya Allah daurah tahfizul Quran akan dilaksanakan selama 17 hari Ramadan yang dimulai pada hari ini 4 sampai 20 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 sampai 30 Maret 2024 Miladiah. Dan insya Allah dengan tujuan diadakannya daurah tahfizul Quran ini untuk bisa memotivasi santriwati dan untuk cinta dengan Quran dan sebagai ruang untuk santriwati bagaimana bisa mencapai hafalan 30 juz insya Allah. Untuk pesertanya Bu, berapa orang? Untuk pesertanya berjumlah 104 orang yang terdiri dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 12. Yang muhafizahnya itu ada 13 orang yang insya Allah bisa mendampingi dan membina Ananda untuk menuntaskan hafalan sampai kegiatan selesai. Untuk target hafalannya? Untuk target hafalannya itu kita targetkan 7 juz insya Allah selama 17 hari Ramadan. Sementara itu peserta Daurah Tahfiz Al-Quran angkatan ketiga, Latifa Faradiba Lutfi berharap lewat kegiatan daurah ini bisa ikut serta dengan maksimal sehingga bisa mencapai target hafalan hingga selesai. Harapan saya semoga saya bisa mempertahankan hafalan yang sudah saya hafalkan di daurah ini, dan saya harapkan semoga teman-teman sekalian dan semua teman-teman dan adik-adik yang ikut daurah ini semoga bisa tetap istiqomah dalam menghafal di sini. Berapa juz kira-kira nak targetnya? Insya Allah mencapai target 7 juz dan insya Allah bisa lebih. Daurah Tahfiz dihadiri Ketua Badan Pembina Ummul Mukminin, para pimpinan guru, karyawan, hingga orang tua santriwati Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. Muhammad Ulil Amri memberitakan dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Dari Sulawesi Selatan kita geser ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang Panjang.
Untuk mengisi waktu di bulan suci Ramadan, santri pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang mengikuti camp tahfiz Al-Quran dengan menambah hafalan dan murojaah tahfiz Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan berikut liputannya. Camp Tahfiz Al-Quran Santri Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dilaksanakan dari tanggal 12 hingga 26 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kauman Super Camp atau KISC Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang dibuka oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pak Basko Mursyadi Musanif di Aula AR Sultan Mansur Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang pada tanggal 9 Maret 2024 lalu. Selama bulan suci Ramadan ini, santri yang mengikuti camp tahfiz ini khusus untuk santriwati yang dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di Pondok Tahfiz Utrujo, Pesisir Selatan, sebanyak 9 orang santri, di Markazul Quran Bukit Tinggi, sebanyak 10 orang santri, dan di Villa Widya Padang Panjang, sebanyak 20 orang santri, yang dikelola oleh Markas Tahfiz Harun El Ma'ani, Pesantren Kauman Muhammadiyah. Kegiatan camp tahfiz selama Ramadan ini mendapat sambutan baik dari peserta. Salah satunya adalah Yurdia Masyita Siregar dan Salsabila, santri pesantren Kauman Muhammadiyah yang berasal dari Duri, Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, asal saya dari Duri, Riau. Saya sedang berada di kelas 10 umum P1. Saya di sini lagi mengikuti acara Mukhayam Al-Quran di Markazul Quran Bukit Tinggi. Jadi kami di sini dari tanggal 11 ya. Tanggal 13 sampai 23. Di sini kegiatannya mulai dari subuh sampai malam itu penuh dengan beribadah. Jadi kami di sini ingin menghafal Al-Quran, juga memungkinkan hafalan. Pesan kami untuk para penghafal yaitu Jangan pernah pantang menyerah untuk menghafal Quran. Jangan merasa rugi bagi yang tidak menghafal Al-Quran. Pesan saya untuk sahabat-sahabat yang mau menghafal Quran, semoga dimanapun sahabat-sahabat penghafal Quran, semoga tetap termotivasi dalam menghafal Quran dan jangan pernah lelah dalam menghafal Quran. Karena ada dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapa di antara kalian yang belajar, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sementara itu, pembina Tahfiz Markazul Quran Bukit Tinggi Rio Priyadi berharap dengan kegiatan ini santri semakin dekat dengan Al-Quran serta memiliki akhlak Qurani yang tertanam pada diri santri. Alhamdulillah, melalui kegiatan ini kita berharap santri-santri kita bisa menyemarakkan bulan Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran ya. Alhamdulillah, insya Allah selama kegiatan ini ada berbagai program yang diadakan. Yang pertama itu adalah kajian tahsin Quran. Kita berusaha untuk memperbaiki bacaan santri dan juga ada target murajaah maupun ziyadah Al-Quran. Jadi ada penambahan hafalan dari santri selama mengikuti Mukhayam ini. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, pertama kita ingin menjemput kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita ingin mengajak santri, termasuk juga kita di lembaga, untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin memuliakan Al-Quran, dan mudah-mudahan juga semakin banyak bertambahnya hafalan Al-Quran kita. Dan tentu saja yang tak lebih penting dari itu adalah bagaimana semangat memiliki akhlak Qurani itu juga tertanam di seluruh santri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain menghafal Al-Quran, santri juga menjalankan ibadah lainnya selama camp tahfiz. Taufikur Rahman Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tidak ada cinta yang paling indah kecuali kecintaan kita kepada Allah. Tidak ada cinta yang paling sempurna kecuali kecintaan Allah kepada kita. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok cinta yang tak pernah jemu, rindu ingin bertemu, yang kita harapkan syafaatnya untukku dan untukmu. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun menunjukkan paradigma baru, yaitu kemampuan individu untuk menggali potensi dan berpikir kritis. UNESCO menyebutkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni 0,001% dari populasi. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada urutan 124 dari 187 negara dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia. Saya Zulfanira, hadir dari bumi Katulistiwa, lahir di Indonesia, akan jelajahi dunia dengan cinta membaca, dan akan menyampaikan sepatah dua patah kata dan akan mematah-matahkan kata dalam judul Revitalisasi Budaya Literasi sebagai pondasi menggali potensi untuk mengukir prestasi. Fenomena yang ada, rendahnya budaya literasi menjadi faktor utama kemunduran suatu generasi. Dalam eksistensinya, literasi menjadi pondasi utama untuk mengoptimalkan potensi dalam diri untuk mengukir prestasi. Sahabatku, Al-Quran mengisyaratkan literasi dalam wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Al-Alaq mampu menjadi embrio lahirnya suatu kebiasaan yang menjunjung tinggi pengetahuan dan peradaban, yaitu budaya literasi. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1, Al-Baqarah ayat 30-33, Ali Imran ayat 190-191. Dan juga dijelaskan dalam hadis, Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang menyukai ilmu, wala takun hamisan fatahlik. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan binasa. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabatku, literasi merupakan harga mati sebagai pondasi untuk mengukir prestasi. Oleh karena itu, berliterasilah seindah mungkin, maka akan kau dapati kenikmatan ilmu tiada akhir. Kofi Annan mengungkapkan bahwa literasi merupakan jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku, karena buku adalah jendela dunia.
Ibarat pohon, pohon akan tumbuh subur jika disiram air dan diberi pupuk secara rutin. Maka akan menjadi kekuatan akar dan akan berbunga dan berbuah lebat. Begitu pula hubungan antara literasi, potensi, dan prestasi yang saling bersinergi. Jika literasinya kuat, maka potensi akan tumbuh dan literasi akan mengikuti. Sahabatku, semua memerlukan banyak modal dan persiapan matang untuk menjadi generasi yang memiliki kredibilitas tinggi, yang mampu berprestasi dan dapat dicapai hanya dengan membudayakan literasi dalam setiap nafas kehidupannya. Sedikit pidato ini Nira sampaikan sebagai pengingat atas segala kata yang terucap, mengandung penuh harap semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusul rabbana bil haqq wa nudu antil kumul jannah awrahtumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sang pemelihara alam semesta, yang senantiasa melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua dan menghendaki akan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, serta perjumpaan kita kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang suri Allah dan hingga akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Para pemirsa rahimakumullah, karena tak kenal maka tak aruf, bukan begitu? Maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Najwa Zahratul Iza, kader tingkat 4 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mengajak saudara sekalian untuk mendalami makna cinta kepada sang baginda atau disebut juga dengan hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Para sahabat rahimakumullah, apa yang terlintas dalam pikiran saudara sekalian ketika mendengar kata cinta? Dan bagaimana dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah hanya sekadar dengan pendeklarasian seperti aku mencintai Rasulullah? Tentu lebih daripada itu. Maka mari kita kupas lebih dalam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat dengan lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Seseorang yang telah beriman kepada Allah pasti akan beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam syahadat terkandung dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Unsur yang melekat dalam keimanan adalah ketaatan. Namun, ketaatan perlu didasari dengan cinta. Imam Al-Ghazali dalam pendapatnya mengatakan, bagaimana mungkin cinta ditafsirkan dengan ketaatan, sedang ketaatan tersebut adalah hal yang menyertai dan dihasilkan oleh cinta. Maka seseorang perlu untuk mencintai terlebih dahulu, setelah itu ia akan menaati pada sosok yang dicintainya. Banyak sekali pengorbanan dan penderitaan yang telah dialami oleh Rasulullah SAW hanya demi membebaskan umat manusia dari belenggu kemusyrikan, kekufuran, dan juga kebodohan. Maka sepatutnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita akan merasa terhina apabila ada yang menghina sosok Rasulullah dan juga menghina orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa rahimakumullah, adapun beberapa ciri dari orang yang telah tumbuh cinta dalam hatinya, seperti adanya ketertarikan, kemudian motivasi untuk selalu mengingatnya, rasa rindu yang mendalam dan ingin selalu berjumpa, serta kenyamanan ketika namanya disebut. Dan pada titik yang terkuat, ia rela melakukan pengorbanan dan pengabdian kepada sosok yang dicintainya.
Lalu bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah sedangkan kita belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung? Pemirsa rahimakumullah, ada pun beberapa faktor yang mendorong kita sehingga akan mengakibatkan timbul perasaan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keagungan dan keindahan Rasulullah SAW. Keseimbangan jasmani, ketenangan, keceriaan yang teraud dalam wajahnya telah teranugerahkan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang melihat beliau bahkan sekelibas sekalipun akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Yang kedua adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau yang dimaksud dalam surat tersebut merujuk kepada Rasulullah SAW. Kesempurnaan sifat-sifat manusia telah terkumpul pada diri Rasulullah SAW, sehingga Allah menjadikannya beliau sebagai tauladan dan juga rahmatan lil alamin. Dan faktor yang ketiga adalah kebajikan Rasulullah SAW. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul kata Rasul. Rasul berasal dari kata risalah yang berarti pesan, maka Rasulullah merupakan pembawa pesan atau misi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara beliaulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa-apa saja yang dibenci dan dicintai oleh Allah. Melalui perantara beliaulah kita dapat mengetahui jalur-jalur keburukan dan juga kebaikan sehingga kita tidak tersesat dalam mengambil jalan. Bagaimana bentuk cinta atau bentuk implementasi cinta kita kepada Rasulullah SAW? Yang pertama adalah menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Dalam konteksnya terdapat dua dimensi waktu, yakni ketika beliau masih hidup dan juga ketika beliau sudah wafat. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan merujuk kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan tidak sepatutnya kita menentang apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kemudian bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap sunnah-sunnah nabawiyah adalah seperti melaksanakan dan menerima apa saja yang beliau katakan, menjaga kemurnian hadis dengan cara tidak menambahkan dan juga mengurangi. Bahkan dalam potongan hadis atau kutiban hadis muttafaqun alaihi disebutkan bahwasanya seseorang yang menyampaikan hadis berisi kebohongan sedangkan ia mengetahuinya, maka dosa baginya sama dengan orang yang mengatakannya pertama kali. Dilanjutkan dengan cara yang ketiga, yakni cermat dalam menerima kebenaran hadis-hadis Rasulullah, yakni berhati-hati dalam menerima redaksi yang terkandung di dalamnya. Dan bentuk-bentuk yang lain adalah seperti memperbanyak membaca sholawat, mempelajari sirah-sirahnya, sehingga akan tumbuh cinta yang mendalam dalam diri kita semua. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Di bulan suci yang penuh keberkahan ini, marilah kita memperbanyak melakukan ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang dapat mendatangkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat Rasulullah SAW yang penuh akan kecintaan kepada beliau sehingga kita akan dipertemukan dengannya pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya yang masih fakir. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat surga sekalian. Semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana pemirsa kultum dari santriwati Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tadi? Keren banget kan? Semoga dari kultum tadi kita bisa mengambil nilai positifnya dan menambah kekuatan kita untuk selalu baik dalam segala tindakan. Tidak terasa pesantren Ramadan sudah hampir 30 menit menemani pemirsa. Tetap terus saksikan pesantren Ramadan hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.